Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Seperti yang kalian tahu, sebelum manga Black Clover chapter ke-353 resmi rilis, pasti sudah ada saja bocoran cerita yang beredar di jagat dunia maya. Oleh karena itu, menjadi tidak aneh kalau bakal banyak yang akan membuat pembahasannya. Seperti yang saya lakukan kali ini. Pastinya kalian masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir manga Black Clover chapter ke-352? Ya betul, di akhir chapter lalu dengan dibantu oleh Ryuya serta ketujuh anggota Ryuzen, akhirnya Asta berhasil mengalahkan naga berkepala 5 dengan cara menebas kelima kepalanya sekaligus. Dan menariknya dari informasi yang saya dapat, dikatakan setelah pertempuran usai, Ryuya malah langsung mengadakan sebuah pesta. Pesta untuk merayakan kemenangan perang sekaligus merayakan telah menghilangnya awan yang secara terus-menerus selalu menutupi pulau-pulau di luar wilayah Gosu akibat terpengaruh oleh naga berkepala 5 yang tengah tertidur. Dan dalam pesta ini tidak lupa pula Asta juga diberi gelar sebagai pahlawan. Pahlawan dari negeri asing yang telah mengalahkan naga berkepala 5 serta berhasil membersihkan langit di tanah negeri matahari. Dalam spoiler manga Black Clover chapter ke-353 ini ada juga informasi mengenai Asta yang dikatakan ternyata masih mengingat Heartgrease. Dan menariknya dalam bocoran cerita kali ini, Asta sangat meyakini kalau dirinya yang dibantu Noel serta Magna dulu telah berhasil membunuh Heartgrease. Lalu mengejutkannya saat mendengar perkataan Asta tersebut, Ryuya mengatakan kalau bahwasannya walaupun kekuatan Lucius belum lengkap, tapi dia sudah bisa menghidupkan seorang kesatria suci di level ini. Itu artinya sekarang Lucius sudah mulai bisa menghidupkan orang seperti impiannya. Hanya saja karena kekuatan yang dia serap dari ketiga adiknya belum lengkap, jadinya dia belum bisa leluasa menghidupkan seseorang. Hanya segelintir saja yang mampu dia hidupkan kembali. Yang salah satunya adalah Heartgrease yang dulu telah dibunuh oleh Asta, Noel, serta Magna. Selain itu, dalam bocoran cerita kali ini juga dikatakan pula jika Asta kembali bertanya kepada Ryuya apakah benar tidak ada cara baginya untuk kembali ke kerajaan Clover. Dan jawaban yang diberikan oleh Ryuya sangatlah menarik, di mana Shogun 1 ini menjelaskan kalau sekarang anggota Black Bull tengah mencari cara untuk membawa Asta kembali. Dan satu-satunya cara supaya Asta bisa kembali ke kerajaan Clover hanya dengan bersabar serta percaya kalau teman-temannya akan berhasil menemukan caranya. Itu artinya Ryuya serta semua orang di negeri matahari tidak ada yang bisa membantu Asta untuk kembali ke kerajaan Clover. Karena yang bisa membawanya kembali hanyalah Nat serta anggota Black Bull yang lainnya. Makanya yang bisa Asta lakukan untuk saat ini hanyalah menunggu dan percaya jika teman-temannya sesama anggota Black Bull berhasil menemukan cara untuk menjemputnya. Dalam pesta yang diselenggarakan untuk merayakan kemenangan melawan naga berkepala 5 juga ada sebuah informasi yang sangat mengejutkan, yaitu informasi tentang boneka Ocharmi. Yang mengejutkannya ternyata Ocharmi sendiri bukan hanya sekedar boneka saja, melainkan Ocharmi dalam legenda dikatakan sebagai dewa makanan yang dulu telah menyelamatkan orang-orang di negeri matahari dari kehancuran akibat kelaparan hebat sejak lama. Dan berkat Ocharmi ini pula lah mereka para warga negeri matahari dulu bisa makan makanan enak. Oleh sebab itulah kenapa dia dikenal sebagai dewa makanan. Bisa dibilang meski dalam spoiler manga Black Clover chapter ke-353 ini kebanyakan hanya menceritakan mengenai kemeriahan pesta perayaan kemenangan setelah melawan naga berkepala 5, namun ada banyak informasi yang bisa kita dapat. Salah satunya adalah yang satu ini, di mana saat Ichika bertanya untuk mengonfirmasi apakah benar yang membantai klannya adalah dirinya sendiri dan bukan kakaknya kepada Ryuya, Shogun 1 ini ternyata malah memilih untuk tidak mau menjawab serta diam. Malahan agar dirinya bisa mengabaikan pertanyaan dari Ichika itu, Ryuya mengalihkan perhatiannya dengan cara terus menikmati minuman yang ada di hadapannya. Itu artinya kemungkinan besarnya memang benar kalau Ichika lah yang dulu telah membantai klan Yami. Makanya Ryuya yang tahu betul hal tersebut tidak mau mengatakannya, lantaran takut ucapannya dapat melukai hati Ichika. Apalagi pastinya Shogun 1 ini juga sadar kalau yang berhak menjawab pertanyaan tersebut bukanlah dirinya, melainkan Yami Sukehiro, satu-satunya anggota keluarga Ichika yang tersisa, yang juga merupakan kakak kandung dari Ryuzen wanita yang satu ini.
Selain banyak kejadian menarik di chapter ini, tentunya juga tidak luput dengan adanya kejadian lucu. Yang kejadian lucu tersebut akibat ulah dari Yosuga, di mana ketika sedang berpesta, Yosuga tiba-tiba mendatangi Asta dan meminta Asta untuk memperkenalkannya kepada beberapa wanita kuat yang berasal dari kerajaan Clover. Dan menariknya, wanita yang ingin dikenal oleh Yosuga juga sangat spesifik, karena dia ingin mengenal wanita kuat dari kerajaan Clover yang menggunakan sihir atau Yojutsu api. Makanya tidak mengherankan setelah mendengar permintaan dari Yosuga tersebut, Asta langsung terpikir akan memperkenalkannya dengan Mereoleona, kakak tertua dari Leopold serta Fuego Leon. Dan saya rasa memang tidak aneh kalau Asta langsung kepikiran dengan Mereoleona setelah mendengar permintaan dari Yosuga. Pasalnya, ciri-ciri wanita yang ingin dikenal Yosuga memang sangat sesuai sekali dengan karakter Mereoleona, seorang wanita kuat dengan sihir api yang berasal dari kerajaan Clover. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah tujuan Yosuga untuk mengenal wanita yang seperti itu? Apakah untuk dijadikan pasangan? Atau mungkin ingin diajak duel latih tanding untuk memamerkan kekuatannya? Jujur saja, saya sangat pesimis kalau Mereoleona bakal mau menjadi pasangan Yosuga jika melihat dari sikapnya. Tapi kalau Yosuga hanya ingin membandingkan kekuatan, saya sangat yakin jika sang singa betina dari kerajaan Clover tersebut pasti akan dengan sangat senang hati menerimanya. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri, jika Mereoleona pada dasarnya adalah merupakan seorang wanita yang sangat gila akan pertarungan serta kekuatan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari bocoran cerita atau spoiler manga Black Clover chapter ke-353 ini. Dan meskipun pembahasannya sangat apa adanya, saya tetap berharap kalau konten ini bisa sedikit memuaskan rasa penasaran kalian. Lalu, jika memiliki sebuah pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itulah yang bisa memberi dukungan kepada saya supaya kedepannya bisa membuat pembahasan yang jauh lebih baik lagi daripada sekarang ini.